agak bosan pula nak materi. Materinya sama, biar hafal. Biar hafal. Itu kan ilmu berbagi. ya. Jadi sekaligus ngulang apa yang pernah saya sampaikan pada pengajian minggu lalu. Jadi malam ini akan kami sampaikan tentang ilmu tauhid. Ini kitabnya, kitab Jauharul Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atau langsung Pak ya intinya ya. Dia langsung wes. Jadi wajib bagi setiap muslim itu mengetahui atau meyakini Allah Subhanahu wa taala pertama secara global, yang kedua secara terperinci. Bagaimana cara meyakini Allah Subhanahu wa taala secara global? Ialah dengan meyakini bahwasanya bagi Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan terhindar daripada sifat-sifat kekurangan. Adapun secara terperincinya, yakni kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wujud. Apa itu wujud? Wujud itu ada. Maka wajiblah bagi seorang yang beriman meyakini Allah itu ada. Lalu bagaimana membuktikan bahwasanya Allah itu ada? Tentunya kita harus memiliki sebuah dalil. Dan dalil ini ada dua. Yang pertama dalil naqli, yakni dalil yang diperoleh daripada wahyu, baik Quran ataupun hadis. Dan yang kedua dalil akli, yakni dari akal, pikiran, dari logika ataupun hasil berpikir manusia yang merupakan potensi yang Allah berikan dan juga merupakan pembeda antara makhluk manusia dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana dalil Allah itu ada secara nakli, secara wahyu, yakni di Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah hai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi ini? Qul, katakanlah Allah. Kenapa kulillah? Karena di situ asalnya mati kul, begitu bertemu dengan alif lam wasal maka dia dikasrah menjadi kulillah. Kalau dalil itu sifatnya nakli, kita tidak diperkenankan adanya keraguan, karena sifatnya dalil secara nakli itu pasti benarnya. Sebab datang dari Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang merupakan itu kalamullah. Artinya sudah pasti benar. Lalu timbullah apakah benar Allah itu ada? Di sini akal pikiran manusia mulai mencari-cari tahu. Bagaimana cara akal ini mencari tahu bahwa Allah itu ada? Jadi pertama kita lihat gelas baik. Ini agak campuran ini. Jadi kalau kita nengok gelas, tentunya mustahil bagi akal kita bahwasanya gelas itu ada dewe. Kalau ditanya gelas tuh ada dewe, apa ada yang buat? Jawabannya ada yang buat. Kita nengok rumah, mustahil. Rumah tuh dak kate yang buat, ada dewe. Akal dak bakal menerima. Maka ketika kita melihat alam semesta ini yang bergerak, ada pergantian siang dan malam, itu akal dak menerima kalau alam itu tercipta dengan sendirinya. Bahkan teori yang sering kita dengar adanya teori Big Bang,
bahwasanya alam itu ada dengan sendirinya, yang asalnya satu unsur menjadi terpecah beberapa unsur. Itu pernah jadi zamannya Imam Abu Hanifah, ketika beliau mengungkapkan pendapat bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Ada salah seorang pembesar dari pemerintahan, ia tidak sekeyakinan dengan Abu Hanifah dan berkata bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Karena perbedaan pendapat antara kedua orang ini, maka Imam Abu Hanifah dipanggil, diajak berdebat antara keyakinan Imam Abu Hanifah dengan keyakinan pembesar tersebut. Jadi dipanggillah Imam Abu Hanifah, disuruh datang jam 8 untuk berdebat. Jam 8 belum muncul, nyampainya jam 10. Si pembesar ini merasa kecewa, namanya nunggu lama tuh kan. Karena kecewa, Imam Abu Hanifah, saya ini nunggu sudah 2 jam kok baru muncul, katanya. Kalau seandainya alasan kamu ini tidak masuk akal keterlambatannya, maka saya tidak mau melanjutkan perdebatan ini. Maka daripada itu saya ingin tahu apa alasan kamu bisa terlambat. Kata Imam Abu Hanifah, sungguhnya saya ini sudah merencanakan datang ke sini tepat waktu. Tapi apa di tengah-tengah jalan saya terjebak menuju ke rumah ini dengan sebuah danau. Di sana tidak ada alat untuk menyeberang danau itu. Dan saya nunggu lama di situ. Tidak lama kemudian pohon-pohon yang ada di hutan itu terbang. Pecah. Pecah jadi papan-papan. Terus nyatu jadi perahu. Akhirnya saya nyebrang dengan perahu yang terbuat sendiri itu. Kata pembesar itu, mano ado perahu buat dewek, katanya. Ado dewek, tuh mano ado. Tidak mungkin lah, perahu itu pasti ada yang muat gitu. Kata Imam Abu Hanifah, perahu baik kau udah percaya ado dewek, apalagi alam semesta. Itu jawabannya. Nah, laju kalah debat intinya. Terus kok kita bisa tahu bahwasanya Tuhan kita tuh Allah? Dari mana kita tahu Tuhan kita tuh Allah? Kan awal mulanya bahwasanya kita nih yakin yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Artinya dikatakan Tuhan karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sampai bisa menciptakan alam semesta ini. Terus kok bisa tahu bahwasanya namanya Allah? Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Bahwasanya yang menciptakan langit bumi ini ialah Allah. Jadi kita bisa tahu nama Tuhan kita tuh Allah ialah dari Al-Quran. Allah itu berasal dari kata apa? Asal katanya ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Ditambahi dengan alif lam ma'rifat pengkhususan, maka jadilah lafaz Allah yang berubah menjadi maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak layak sesembahan yang orang anggap itu Tuhan disebut Allah, tidak layak. Kok kenapa begitu? Karena dulu zaman Arab itu dia menyebut sesembahannya itu dengan Allah. Makanya walaupun mereka belum masuk Islam, orang Arab itu ketika dia bersumpah, dia menyebutkan wallahi, billahi. Nah, padahal itu sungguhnya tidak layak menggunakan kalimat Allah disandarkan kepada sesembahan-sesembahan yang mereka anggap Tuhan. Lalu yang kedua, sifat yang wajib diketahui itu ialah wujud kidam, artinya dahulu. Allah wajib dahulu, dan dahulunya Allah ini tidak ada perantara. Tidak ada pula istilahnya itu wasilah ya perantara. Sebab apa? Kalau seandainya Allah itu ada perantara, ini dalil aklinya. Kalau seandainya Allah itu ada perantara, berarti ada Tuhan selain Allah itu. Kalau ada Tuhan selain Allah, Allah menjelaskan
eh, dalil di dalam Al-Qur'annya tuh yang ini, ingkana alihatun illallah la fasadata. Kalau saja ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah bumi alam semesta ini. Terus kok alam semesta ini masih eksis sampai hari ini, masih terjaga? Sebab karena memang Allah itu cuma satu. Tidak ada yang mendahulunya. Dan tentunya logika kita juga membenarkan dengan teori demikian, sebab kita saja kalau menciptakan benda ataupun diberikan suatu amanat, tidak mungkin kedua orang ini memiliki satu pendapat, memiliki satu tujuan, memiliki satu cara. Tentunya keduanya memiliki cara-cara yang berbeda, tujuan yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk menjaga sesuatu itu. Contohnya umpamanya kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, Allah yang satu ini pengen bumi itu bulat, yang kedua udah kotak, ribut, akhirnya udah jadi-jadi. Nah maka daripada itu wajib bagi orang Islam meyakini bahwasanya Allah itu dahulu adanya dan tidak ada perantara atas keduluannya itu. Untuk dalil naklinya dijelaskan dalam Al-Quran, huwal awwalu, dialah Allah yang maha awal. Kalau maha awal berarti bukan permulaan yang didasari dengan sebuah perantara. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua sifat yang wajib diketahui bagi orang yang beriman. Semoga keimanan kita yang sedang kita jalani ini tidak hanya sebatas iman orang yang muqallid, yang sebatas ikut-ikutan saja, di mana ia masuk Islam karena dasar keturunan semata, tapi juga kita termasuk orang-orang yang beriman yang memiliki dalil atas keimanan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.